Kemarin masalah dihack itu yang dihack adalah exchange-nya. Oke. Bukan kriptonya, bukan bitcoinnya, itu nggak bisa dihack. Nggak bisa, karena sistem blockchain itu adalah enkripsi komputer paling kompleks, desentralisasi. Selamat datang di Bitcoin Gogo Goodnet. Sudah lama tidak lihat. Lama sekali. Sangat lama. Awal-awal mula kita bikin channel ya. Iya. Itu awal mula itu yang bikin intro seperti itu. Kalau misalnya kalian yang baru pertama kali datang, pasti langsung marah-marah, pasti langsung bilang mulutnya belepotan, ngomong aja belepotan udah mau ada orang, nggak tahu apa. Tapi kalian kalau nonton dari awal itu nostalgia. Padahal mau bilang lama nggak lama-lama, mati baru beberapa bulan lalu. Tapi karena kita sangat aktif, akhirnya terasa lama. Iya. Karena sudah banyak. Perjalanan kita sudah sejauh ini. Yep. Nah, channel ini adalah kita membeli Bitcoin setiap hari dengan nominal Rp5.000. Ya. Nominalnya sangat kecil, hanya Rp5.000. Tapi fokus utama bukan masalah nominal. Iya, tapi membangun habit yang baik yang dimana tidak usah menunda-nunda untuk tidak usah menunda untuk berinvestasi. Setidaknya dimulai dengan uang yang kecil atau hal yang kecil. Ya, karena setia dalam hal kecil. Kalau kita setia, setia. Setia itu konsisten, terus menerus, nggak cepat gonta-ganti, nggak cepat bosan. Setia dalam hal kecil pasti akan dipercayakan hal-hal yang besar. Iya, pasti. Ada kata pasti. Siap. Kalau misalnya, apa sih emang pasti? Saya bisa yakin pasti. Saya bisa jaminkan. Kalau Anda tidak konsisten, karena konsisten dan tidak ada hasil, coba cari saya. Komen saya, kamu bohong. Enggak. Semuanya pasti. Karena saya sebagai bukti nyata, saya melakukan hal-hal kecil banyak sekali dan akhirnya bisa sampai di titik ini. Bahkan, menurut saya, menonton video-video kita yang menurut kalian kosong, menurut kalian biasa aja, tapi kalau kalian konsisten nonton, akhirnya paham. Karena yang kita lakukan adalah bicara dengan bahasa yang mudah dimengerti ya. Iya. Bahasa yang mudah dimengerti itu pasti kalian bisa mendapatkan sesuatu. Nah, apa nih? Ini nih kita mau bahas. Kita kan berinvestasi salah satunya di Bitcoin, bukan di Bitcoin ya. Di kripto. Oke. Nah, kripto itu scam nggak sih? Kripto itu scam ya. Aduh, ini padahal aneh ya, padahal udah berapa konten ya kita bikin tentang itu. Bahkan kemarin udah mengundang orang untuk datang di sini. Iya. Ngomong tentang awal mula kripto itu ada, awal mula sejarah uang. Bahkan Bitcoin itu sendiri ya. Iya. Membahas tentang white papernya dia. Bahas tentang 9 halaman white paper dari Bitcoin. Salah satunya adalah bagaimana batasnya uangnya jumlahnya dibatasi. Terus ada 4 tahun sekali dilakukan halving agar penambang yang mendapatkan setengah. Iya. Ya, karena jumlahnya itu sudah fix dibatasi. Cara untuk menambahnya hanya dengan ditambang. Oke. Bahkan ditambang saja 4 tahun sekali dipangkas setengah hasil penambangannya. Misalnya Anda bisa menambang dalam 1 jam. Ini contoh ya, analogi. Iya. Dalam 1 jam Anda bikin bertambang, menambang Bitcoin, dapat 1. Tapi dalam 1 jam hanya mendapat setengah, hanya mendapat 0,5. Oke. Itu artinya halving. Dipangkas terus dan dipangkas. Cara menambangnya mungkin nanti ada konten sendiri ya tentang menambang Bitcoin. Bagaimana bisa. Tapi sesimpelnya itu adalah sistem enkripsi komputer yang bisa kalian, karena semua orang bisa. Iya. Ya, bisa bikin sendiri, bisa masuk dan akhirnya sistemnya bekerja dan menciptakan sebuah blok. Blok yang baru itu terhubung dengan blok yang lain, akhirnya disebut dengan blockchain. Jadi blok yang terhubung satu sama lain. Tapi, ini kan udah tahu nih. Iya. Dia kan setiap 4 tahun dipangkas. Iya. Ya memang ya udah, saya nih. Tapi kok bisa sih kripto itu ada beberapa kasus belakangan ini yang ada berita tentang di hack. Oh, oke. Ini pertanyaan sangat menarik ya. Karena ada orang yang literasinya kurang. Itu satu, pasti literasi kurang. Dan yang kedua punya jiwa emak-emak yang sangat tinggi. Kenapa jiwa emak-emak? Karena dia ini ya cepat sekali menyimpulkan sesuatu yang dia tangkap gitu, walau dia belum baca full gitu ya. Gitu. Nah, jadi begini. Kemarin masalah dihack itu yang dihack adalah exchange-nya. Oke. Bukan kriptonya, bukan bitcoinnya, itu nggak bisa dihack. Nggak bisa, karena sistem blockchain itu adalah enkripsi komputer paling kompleks. Desentralisasi. Kalau sentralisasi, contoh ada bank X lah, kan? Bank X lah, namanya banknya X. Cara untuk menghack nasabah bank X gimana? Hack bank X-nya dong. Yep. Ya kita masuk banknya, kita hack banknya, dapat dong.
Karena sentralisasi, segala sesuatu dikontrol oleh sentral, oleh bank tersebut. Kalau desentralisasi, bank X misalnya dengan bank saya, kita punya sistem desentralisasi blockchain. Kita tidak ada sistem yang mengontrol, kita saling pantau, Anda mengontrol saya mengontrol Anda. Bagaimana cara hacker untuk masuk ke situ? Oke? Tapi kan ada kasus di hack. Bagaimana bisa? Nah, itu caranya gini. Saya nih punya wallet. Iya. Dompet. Oke. Dompet saya kasih analogi ya gampang. Dompet saya taruh di, tadi misalnya contoh ada bank X sama bank saya. Menggunakan blockchain. Menggunakan sistem kripto itu blockchain. Desentralisasi. Oke. Sistem ini kan kita ini kan namanya sistem. Jadi bedakan sistem dan uangnya ya, dua hal berbeda. Jadi kaget saya, pikir ada hantu. Sistem ini namanya blockchain. Apa yang diperdagangkan apa yang ditransfer di sistem ini? Banyak data. Kira-kira saya. Pikir kamu kayak. Oke, jadi data, uang atau kriptografi yang kita tahu ya dengan cryptocurrency. Banyak hal, bahkan pernah kita bikin konten bahwa bahkan ada rumah sakit yang nge-transfer datanya sudah menggunakan blockchain. Jadi ini sistem blockchain. Nah, berarti kalau bicara sistem, ujung-ujungnya ada juga satu yang punya dompet atau bank data untuk menyalurkan sistem yang akan dimasukkan ke dalam sistem dan ditransfer ke tempat lain. Iya. Katakanlah uang. Ya, saya punya wallet, namanya walletnya misalnya BG Wallet. Oke. Bitcoin Goceng Wallet misalnya, contoh ya. Kita punya BG Wallet. Nah, wallet kita ini dilempar ke dalam ke blockchain system dan akhirnya bisa bertransaksi. Membeli, menjual, mengirim dan lain sebagainya, ya kan? Nah, wallet ini entah bagaimana yang terjadi, sang yang punya wallet dihack. Jadi yang dicuri atau dihack adalah walletnya, bukan sistemnya. Sistemnya tidak mungkin dihack. Sangat sulit, hampir tidak mungkin dihack. Oke? Kalau kemarin di pembahasan di private community ada yang bilang, berarti kan bukan yang bilang, saya juga bilang bisa ada resiko nggak? Bisa. Misalnya ada out of nowhere lah orang dengan sangat berkuasa, elit global, let's say Satoshi Nakamoto atau siapapun ya, tiba-tiba dia hancurkan sistemnya. Berarti selesai dong. Nah, itu resiko yang sudah pernah bahas di konten sebelumnya ya, force major. Mau dikemanain lagi? Itu kayak kiamat gitu. Kalau Tuhan mau hancurkan, hancurkan aja gitu. Anda mau mitigasi risiko ke Tuhan gitu. Tuhan, saya nggak mau. Nggak bisa. Jadi itu memang sudah nggak bisa dihindari. Tetapi secara sistem safety, menurut saya desentralisasi lebih safety daripada sentralisasi. Karena kalau misalnya desentralisasi, pintu hacker masuk hanya ke walletnya. Nah, kan saya juga kan bersekolah di situ tuh. Bagian kayak IT. Ya, setahu saya adalah hacker itu masuk karena ada sesuatu yang dia menemukan satu bug. Celah. Ya, jadi kalau mau dikatain. Gue dikatain, siapa yang katain kamu gitu ya? Nah, jadi mau dikatakan berarti hacker, kalau misalnya ini wallet nih, yang perusahaan yang punya wallet, ada celah yang dilihat hacker. Celah tuh banyak hal ya. Ini hacker nih dalam IT hacking atau juga offline hacking. Offline hacking tuh orang di dalam ini yang kerja di wallet itu. Kan banyak nih berita-berita orang yang bawa lari kripto sekian banyak. Dia tahu, dia transfer ke rekeningnya terus dia lari. Seperti itu kira-kira ya. Ya, jadi pencurian dalam sebuah sistem ya karena dilihat celah. Nah, tetapi untuk sistem transfer antar peer-to-peer, P2P ya, peer-to-peer finance, peer-to-peer kita antar transfer uang. Kemarin saya sudah bilang juga di private community, di perusahaan adik saya, mereka membayar gaji tidak menggunakan uang fiat lagi. Mereka melakukan transfer kripto. Tinggal dikirim address, memang addressnya sudah ada masing-masing pegawai, di-scan, langsung dibayar. Nah, itu sistem pembayarannya itu kayak scan kris ya, scan barcode-nya. Itu sistemnya itu yang hampir-hampir tidak bisa dihack. Karena tadi sudah dijelaskan. Jadi kalau bilang kripto ini scamnya dari mana gitu ya? Ya, jadi pernyataan scamnya itu dari mana? Kripto ini bagian kecil, salah satu bagian dari blockchain ya. Perlu ketahui, blockchain adalah sistemnya. Sistemnya itu tidak scam, eksis, bisa dicek. Gini aja deh. Kalau itu scam ya, kalau itu scam,
kok bisa saya pakai exchange dengan brandingan yang berbeda. Let's say toko kripto lah. Karena kemarin di Bitcoin Goceng kita pernah bikin konten tentang itu. Saya di toko kripto, saya transfer ke Bitime. Bukan, Anda sebelum Bitime. Saya toko kripto ke Peluang atau Peluang ke Indodax atau kripto ya. Jadi kita bikin praktek kayak di ada salah satu channel ya kan, channel kita boleh di browse lah dicari. Ya channel kita yaitu uang saya dari toko kripto 18 juta sekian, saya transfer ke Indodax 18 juta sekian. Balik Indodax ya apa klik? Ya pokoknya kira-kira itulah ya. Seperti itulah ya. Kenapa kita jadi ribut masalahnya? Oke, 18 juta itu sekian. Tapi kita demo di dalam konten ya. Nggak tahu kan? Menggunakan exchange yang berbeda. Jadi toko kripto Indodax dua exchange berbeda. Terus menggunakan blockchain system. Transfer uangnya peer to peer ya. Transfer. Loh kok bisa masuk? Kalau dia scam nggak mungkin masuk. Karena itu perusahaan berbeda. Berarti fiktif dong uang ini. Dia juga nggak mungkin masuk karena fiktif. Kayak mau dimaksud. Jadi kenapa bisa? Berarti itu tidak scam. Kalau scam kecuali misalnya ya, untuk masuk ke sini harus transfer ke nomor rekening sekian. Untuk transfer ke sini harus nomor rekening sekian. Bisa jadi kan hanya fake angka-angkanya, hanya scam. Tetapi mereka nggak lempar di market. Tetapi uang yang sudah berbentuk digital itu ditransfer antar sama. Berarti yang memang ada di market. Ya kalau memang sulit dimengerti dan sulit diterima, ya menurut saya Anda nggak usah masuk ke dalam dunia cryptocurrency. Main aja ke investasi yang offline atau yang konvensional. Karena ini memang sulit buat Anda. Kira-kira seperti itu. Daripada ribet kita tanya-tanya, orang yang Anda tanya ya. Mungkin orang pertama masih enak yang menjelaskan. Tapi kalau orang ke-10, mungkin responnya sudah berbeda, dia sudah marah itu. Jadi junta tu esposa, tus hijos, tu mamá. Begitu ya, udah dengan pertanyaan yang sama. Kalau udah scam pas masuk FOMO loss lagi. Aduh. Sudah, itulah. Oke. Mungkin banyak yang akan berpikir, kok saya transaksi tapi saya tidak percaya. Saya hanya menyampaikan apa yang menjadi keresahan orang lain. Jangan dipelintir-pelintir jauh. Oke lah. Sekian untuk Sekian untuk konten kali ini. See you in the next video. Bye-bye.